Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Dan sejalan dengan semangat wasatiyah yang berarti berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan juga ustazah yang kompeten, tapi juga dari para ahlinya di bidang masing-masing. Dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang seru dan juga banyak ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu hubungan antara kesehatan fisik dan mental. Di episode kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang akan berbincang-bincang bersama dengan kami pada episode kali ini. Yang pertama, ada Ustadz Ibnu Kharish LC Hum selaku pemimpin redaksi bincangsyariah.com dan juga Ibu Khalida Yurahmi SPSI MPSI selaku psikolog dari Halodoc. Assalamualaikum Ustadz Ahong dan Ibu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dania. Baiklah, sebelum kita mulai nih, kita di sini ada Ustadz Ahong dan juga ada Ibu Ami, psikolog dari Halodoc. Yang perlu saya informasikan juga ya teman-teman, Halodoc ini merupakan platform layanan kesehatan yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan berbagai macam layanan kesehatan, seperti chat dengan dokter, toko kesehatan, hingga membuat janji medical check-up dengan layanan home lab yang bisa membuat kita menjadi tenang menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang tersayang. Nah, di hari ini nih Ustadz Aung dan juga Ibu Ami kita akan berdiskusi mengenai hubungan antara kesehatan fisik dan mental yang kadang kalau untuk teman-teman di rumah ya mungkin banyak yang belum sadar nih akan hubungannya seperti apa. Nah, untuk memulai episode kita pada hari ini, aku mungkin mau tanya dulu ke Ustadz Aung. Bagaimana sebenarnya nih Ustadz dalam Islam itu memandang kesehatan, baik kesehatan fisik dan juga kesehatan mental? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Dania, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Pada dasarnya agama manapun itu akan mengajarkan hal-hal yang positif, termasuk adalah menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Begitupun dengan agama Islam. Islam mengajarkan kita bagaimana kita itu harus menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kalau kita membuka-buka kitab hadis atau sabda Rasulullah SAW, diantaranya Rasulullah pernah berpesan kepada kita yang bunyinya seperti ini, la ba'sa bil ghina liman ittaqo. Kita menjadi orang kaya itu nggak apa-apa selagi kita bertakwa. Wasihha liman ittaqo khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu jauh lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan naim. Dan kesehatan jiwa, ketentraman jiwa itu bagian daripada kenikmatan. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi artinya kadang kan kita menganggap bahwa kalau kita lagi sehat gitu kan, nggak merasakan sakit, bahwa kita itu nggak diberikan nikmat apa-apa oleh Allah gitu kan. Padahal kalau kita sakit kan perlu ke dokter, perlu ke rumah sakit, yang biayanya mungkin akan habis, bahkan yang sudah habis, yang tadinya banyak uangnya bisa sampai habis, ataupun yang nggak punya sama sekali juga bahkan sedih gitu kan. Oleh karena itu tadi di dalam hadis Nabi itu kita boleh kaya gitu kan, tapi kekayaan kita itu seharusnya kalau kita orang yang bertakwa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi jauh lebih baik daripada itu, kaya ataupun tidak kaya gitu kan, kita menjadi orang kelas menengah ke atas ataupun kelas menengah ke bawah, itu kan adalah anugerah dari
Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih daripada itu, kita harus mensyukuri kesehatan yang telah Allah berikan dengan cara menjaganya dengan baik. Nah, di antaranya puasa itu termasuk termasuk cara dalam Islam supaya kita juga sehat gitu. Itu Mbak Dania. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahong atas jawabannya. Nah, aku sekarang mau tanya-tanya ke Ibu Ami. Kalau kita ngomongin soal kesehatan gitu, sudah pasti kita membicarakannya kesehatan secara keseluruhan ya, ada yang fisik dan juga ada yang mental. Nah, akhir-akhir ini kita sering banget nih banyak lihat di sosial media bagaimana orang-orang banyak memiliki gangguan kesehatan mental yang tapi terus banyak juga yang aku tuh kalau lagi stres, lagi pusing tuh aku jadi demam, jadi apa gitu. Nah, itu sebenarnya memang betul nggak sih ada korelasinya atau sebenarnya, enggak itu sugesti aja gitu. Gimana Bu Abi? Silakan. Oke, Mbak, dan ya kita mulai dari stresnya gitu kan ya. Kenapa sih ketika stres itu, detak jantung saya lebih cepat gitu ya? Kenapa sih, suhu tubuh saya jadinya naik gitu kan ya? Karena ketika, benar ketika stres, ketika, kita tertekan secara psikologis dalam waktu yang lama, itu akan memicu, kelenjar adrenalnya, aktif gitu. Nah, si kelenjar adrenal ini akan mengeluarkan hormon adrenalin dan hormon kortisol. Nah, hormon adrenalin inilah yang memicu cepatnya detak jantung. Nah, kita kan tahu ya, ketika detak jantung kita cepat, berarti kan pompa darahnya cepat, suhu tubuh kita akan naik gitu. Lalu si hormon kortisol kortisol ini sendiri berfungsi sebagai, memberikan, asupan tenaga gitu, asupan tenaga sehingga ketika ada beberapa orang ya ketika dia stres, dia akan banyak makan karena dia sedang menyeimbangkan, kondisi tubuhnya pada saat itu. Nah, itulah hubungan antara kok bisa ya ketika stres orang malah makin gemuk dan makin gemuk kok, akhirnya dia, kesehatan tubuhnya bermasalah gitu. Atau contoh lainnya kita ambil ketika Covid kemarin, COVID-19, ketika seseorang dinyatakan positif Covid, terus sebenarnya kan yang bermasalah itu fisiknya ya, fisiknya gitu ya bermasalah, dia lagi, terkena virus Covid. Tapi karena dia takut, dia khawatir dia akan meninggal, dia khawatir akan, menularkan virus kepada keluarganya dan keluarganya akan meninggal. Nah, itu yang akan menjadi tekanan buat dia. Nah, ketika tekanan itu terjadi dalam waktu lama, maka akan mengganggu produktivitasnya dia, kesejahteraannya dia, well-being-nya, sebagai individu pada saat itu, gitu. Nggak hanya dari, gangguan kesehatan mental berpengaruh ke fisik, tapi sebenarnya ketika fisik kita terganggu, kemudian mental kita juga tidak mensupport untuk kayak, "Aku bisa sembuh, aku bisa sehat," itu juga malah bisa memperparah ya berarti Bu Ami ya? Betul, karena, ketika, misalnya seperti ini, karena kan ketika kortisolnya itu tinggi, itu kan asupan tenaga yang dibutuhkan tuh makin tinggi gitu kan ya. Nah, ada beberapa orang yang memang ketika stres malah nafsu makannya menurun, karena, kortisol juga akan memperlambat proses pencernaan. Nah, kita bisa bayangkan ketika tubuh itu sebenarnya butuh banyak energi, tapi kita justru malah tidak memberikan asupan energi gitu. Nah, kalau seandainya sudah terjadi dari seminggu, 2 minggu, asupan energinya berkurang, tapi tubuh butuh banget nih untuk, menyeimbangkan stresnya ini, tentu dia akan sangat kelelahan secara fisik, sehingga makin down lah. Fisiknya down, mentalnya juga down pada saat itu. Oke baik, terima kasih banyak Bu Ami. Aku sekarang mau tanya ke Ustadz Ahong lagi nih. Kalau sebagai seorang muslim gitu, kita kan seringkali, diingatkan nih oleh para orang tua kita, guru-guru kita bahwa kita harus belajar dari para nabi yang memberikan kita banyak contoh gitu. Nah, kita nih sebagai umat manusia yang biasa-biasa aja suka dikasih cobaan sama Allah gitu yang kadang suka membuat kita pusing gitu, suka membuat kita stres yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan fisiknya kita juga. Nah, dari cerita-cerita Nabi yang kita juga ketahui pasti juga, eee, para nabi dan Rasulullah tuh banyak juga dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita belajar dari situ bagaimana kita bisa mengatasinya. Mungkin boleh di-share sedikit Ustadz mengenai beberapa contoh, nabi-nabi dan juga Rasulullah yang kemudian bisa mengatasi tekanan-tekanan mentalnya sehingga juga bisa menjaga kesehatan fisiknya juga. Silahkan Ustadz Ahong. Ya, terima kasih, Mbak Dania. Jadi, kita, kalau merujuk ke sejarah, sirah, nabawiyah atau sejarah kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu, sejak kecil beliau sudah ditinggalkan ayahnya
kemudian itu masih dalam kandungan, kemudian ibunya juga wafat ketika beliau masih usia kecil. Tapi walaupun ayahnya sudah wafat, terus kemudian ibunya kan, terus dari ibunya terus ke pamannya, memang satu ini membangun karakter Nabi yang tangguh gitu ya, dari kecil sudah biasa hidup mandiri gitu. Tapi di sisi lain ketika Nabi masih belum jadi Nabi ataupun setelah menjadi Nabi dan Rasul, itu ada support system yang baik gitu ya. Walaupun ibunya sudah meninggal, tapi kan ada pamannya terus pas beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada istrinya Siti Khadijah yang waktu itu Rasul merasa ketakutan ketika menerima wahyu pertama di Gua Hiro gitu. Tapi ada support system yang baik gitu dari istri Nabi. Ketika Nabi pulang ke rumah, beliau diselimuti oleh Siti Khadijah gitu kan, ditenang-tenangkan. Nah, itulah jadi intinya sebagai muslim kita harus menjadi support system yang baik bagi keluarga kita, terutama lingkungan kita dan lain sebagainya. Itu mungkin itu juga akan berpengaruh ke kesehatan mental seseorang begitu. Di sisi lain, dari sisi kesehatan juga Nabi itu dari sisi kesehatan mental gitu, dari sisi kesehatan fisik Nabi juga mengajarkan kepada kita bukan hanya kita menjaga kesehatan tapi juga diri sendiri, tapi menjaga kesehatan orang lain juga. Contohnya dulu ketika kita COVID gitu ya, kita COVID itu kan lockdown gitu, ada lockdown, ada istilah lockdown. Nah itu juga konsepnya dalam Islam itu juga diajarkan gitu. Ketika misalnya ada suatu daerah yang terkena wabah, maka orang yang ada di dalam sini nggak boleh keluar gitu agar tidak menularkan. Dan ketika kita misalnya punya penyakit juga jangan jangan sembarang berinteraksi dengan orang lain agar orang lain tidak tertular. Nah dan lain sebagainya masih banyak, kayak misalnya kita nggak boleh, kata Nabi itu orang yang beriman itu ya makannya nggak rakus gitu. Tapi kalau orang yang nggak beriman pada Tuhan itu makannya rakus gitu kan, sampai dia nggak memikirkan kesehatannya sendiri. Itu dari sisi kesehatan fisiknya, Mbak Dania. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahong. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk episode ini aku mau tanyakan ke Ibu Am. Ada nggak sih tips-tips yang sederhana untuk teman-teman di rumah nih untuk bisa menjaga kesehatan fisik dan juga mental, apalagi nih sekarang lagi bulan puasa ya, mungkin ada aja yang kayak, lagi puasa aku jadi nggak olahraga deh gitu, bulan puasa aku lapar banget jadi makannya yang banyak deh. Nah, ada nggak Bu Ami kira-kira? Silahkan. Ya oke, benar karena kan ketika puasa itu merasa energi berkurang ya Mbak ya. Padahal kan nggak juga, kalau kita pasti bisa melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Sebenarnya olahraga sederhana seperti jalan kaki 30 menit di pagi hari itu sangat membantu sekali untuk kesehatan mental. Tapi kita konsepnya itu jalan kaki yang mindful gitu. Jadi kita jalan kaki sambil meresapi energi-energi baik yang ada di sekitar kita. Misal kalau kita jalan kaki pagi hari, oh cuacanya bagus ya, oh bunganya cantik ya, oh kucingnya lucu ya gitu, oh apalah hal bagus yang hal baik yang memberikan energi positif ketika kita jalan gitu. Lalu betul yang Ustadz Ahong bilang, support system ketika kita itu memang butuh orang untuk sharing walaupun hanya sekedar cerita lepas aja. Bukan sekadar juga sih, itu suatu hal yang mahal sebenarnya, ketemu support system yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, itu seru banget sebenarnya. Kalau kita bisa berbagi cerita apapun, bisa ekspresif, itu akan sangat membantu untuk kesehatan mental. Lalu kita mensyukuri hal baik yang ada dalam hidup. Benar kata Ustadz Ahong, karena kita punya pekerjaan sebenarnya, kita punya rumah yang nyaman untuk ditinggali sebenarnya. Tapi karena kita fokus dengan hal-hal yang kita tidak punya, akhirnya kita merasa, oh hidup ini melelahkan sekali ya, oh nggak ada yang bagus ya dalam hidup saya itu. Jadi kita memang perlu melihat, menghargai, dan memahami hal-hal baik yang kita punya, walaupun hal kecil. Seperti itu Mbak. Baik, ini mungkin aku mau tanya sedikit untuk menegaskan ke Ustadz Ahong. Berarti mungkin salah satunya juga adalah dengan
bersyukur ya terhadap apa yang ada di sekitar kita. Tadi kalau kata Bu Ami sesimpel, oh ada kucing lucu, ada bunga cantik. Bagaimana Ustadz Ahong? Ya betul. Jadi kan tadi yang di awal saya bilang bahwa kehidupan ini sudah ada yang mengatur di atas sana. Kita hanya berikhtiar atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat dan bersabar ketika kita mendapatkan ujian, cobaan. Nah itu dua kunci yang sering kita ulang-ulang, tapi kadang ketika kita mendapatkan ujian harus ada masa drop dulu gitu ya, manusiawi gitu kan. Tapi kan kalau mungkin tadi saya sharing sama Bu Ami, kalau misalnya berkelanjutan sampai lama, nah itu kan yang perlu kita konsultasikan begitu. Tapi kalau sehari 2 hari ngedrop karena dapat musibah, itu kan suatu hal yang biasa dalam hidup kita. Nah, tapi ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, kepintaran, kekayaan, jabatan tinggi dan lain sebagainya, jangan kita merasa bahwa oh ini jeripaya gue loh gitu. Ini semuanya hasil keringat gue gitu kan. Nah, kita harus bersyukur. Oh ya, ternyata ada yang memberikan anugerah dan ada juga orang-orang sekeliling kita yang mensupport kita. Kata Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jadi siapa yang nggak bisa berterima kasih kepada orang sekitar yang sudah mensupport Anda sama saya tidak bersyukur kepada Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ahong dan juga Ibu Ami atas waktunya di episode kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa nantikan episode Ruang Tengah lainnya di YouTube Syari Ustadz karena akan ada banyak lagi topik-topik yang seru, lebih seru juga daripada hari ini. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.